Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Saat ini kita akan sama-sama menaikkan pujian seperti wanita mengurapi. Engkau Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Penuhi kami dengan kuasa. Ajarlah kami tetap setia di hadapan. Haleluya. Di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita sama-sama menaikkan pujian ini seperti wanita mengurapimu, di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir,
Oh ya rala papa glory sikar rala papa papa. Glory glory haleluya. Seperti pujian ini ya Tuhan, kerinduan kami. Kami diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk kami tetap setia sampai kepada akhirnya. Dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bapa di sorga, Bapa yang baik, saat ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami sekalian, untuk setiap hati dan pikiran kami terbuka kepada kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami menuju kepada kehidupan kekal. Diberkatilah kami sekalian saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman Allah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Dan di mana kita bersama-sama melewati hari-hari ini dengan sukacita dan tentunya dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita melewati Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menjadi umat-umat Allah yang memiliki tanggung jawab. Karena sungguh kita dituntut untuk tanggung jawab itu di hadapan Allah sampai kepada akhirnya dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama membuka dari Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Allah ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kebenaran firman Allah ini, dari pengkhotbah ini mengatakan, akhir dari segala yang kita dengar, akhir dari segala yang kita pelajari, akhir dari segala kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini adalah takutlah akan Allah. Yang kedua, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya adalah kewajiban setiap orang. Artinya ini adalah sungguh-sungguh tanggung jawab pribadi lepas pribadi kita di hadapan Allah. Kenapa saudara-saudara kita harus bertanggung jawab? Kenapa ini menjadi satu kewajiban di dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Allah, sungguh-sungguh berpegang melakukan firman-Nya. Karena setiap orang pribadi lepas pribadi membawa setiap perbuatannya ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi semua orang akan diperhadapkan dengan pengadilan tahta kemuliaan Allah pada akhirnya untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diperbuatnya. Entah perbuatan baik yang dilakukan, entah itu perbuatan jahat yang dilakukan. Sungguh, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu tanggung jawab yang dituntut kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kabar baiknya adalah Yesus pembela kita. Amin. Karena Dia yang telah menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita.
Dia yang menuntun kita kepada kebenaran. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah kita bersama-sama untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Kristus yang akan menjadi pembela kita. Nah, tidak mungkin ketika Yesus yang akan membela kita di dalam pengadilan tahta kemuliaan Allah itu membela yang jahat. Karena itu bertolak belakang dari firman-Nya, dari kebenarannya yang diajarkan kepada kita. Jadi oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama bagaimana menjadi orang-orang yang bersiap sedia. Orang-orang yang bertanggung jawab pada akhirnya. Karena secara manusia, dengan kekuatan kita, kita tidak akan mungkin untuk melakukan segala sesuatunya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Yesus katakan di dalam firman-Nya adalah setiap orang yang tinggal atau hidup di dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan itu tidak akan mungkin kita bisa lakukan tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi oleh sebab itu kita harus bagaimana membangkitkan kehidupan kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Allah, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seperti sebuah cerita di dalam firman Allah, sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang kerajaan sorga. Itu seperti 10 gadis yang ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, 5 gadis yang bijaksana itu mereka membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak membawa minyak. Nah, ketika mereka bersama-sama, dikatakan di malam itu mereka bersama-sama tidur. Tetapi 5 gadis yang bodoh itu tidak bersiap sedia. Mereka kekurangan minyak. Tetapi 5 gadis yang bijaksana itu mereka memiliki minyak yang cukup. Sehingga ketika mempelai pria itu datang, ketika orang berteriak, "Hai, ini mempelai pria datang," mereka sudah bersiap sedia. Ketika mereka bangun, pelita mereka masih menyala dan minyak mereka cukup. Tetapi 5 gadis bodoh itu tidak cukup minyaknya. Sehingga dikatakan mereka ketinggalan. Yang pada akhirnya ketika mereka bersiap sedia, orang sudah berangkat dan masuk ke dalam pesta itu. Dan ketika mereka ketok pintu, ketika mereka datang kembali untuk mengetuk pintu itu, tetapi apa yang dikatakan oleh tuannya? Bahwa mereka tidak dikenal karena kekurangan minyak. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Kita membutuhkan minyak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minyak itu seumpama seperti sesuatu yang memiliki energi di dalamnya untuk setiap kita memiliki kuasa untuk berjaga-jaga. Nah, kalau minyaknya habis artinya lampu akan padam. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memiliki kekuatan di dalamnya. Jadi harus berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya kedatangan itu. Jadi saya mengajak supaya kita tidak menjadi seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi bagaimana menjadi gadis yang bijaksana. Karena ketika 5 gadis yang bodoh itu baru mau mempersiapkan, waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak itu, untuk mempersiapkan minyak itu, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu."
karena tidak berjaga-jaga. Nah, saat ini bagaimana menjadi orang-orang percaya yang sungguh bertanggung jawab di hadapan Allah, tidak terlena, tidak terpesona dengan dunia ini sehingga kita tertidur, sehingga kita tidak mempersiapkan minyak itu dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita, mungkin kita begitu capek, begitu berat, begitu sulit dengan keadaan dunia ini, terlebih di saat sekarang, sehingga kita bisa saja terlupakan kepada minyak itu, kepada energi yang harusnya kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dalam penantian kita, menanti-nantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita capek dengan pekerjaan kita capek dengan keluarga kita, mungkin kita capek mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita hari-hari, dalam kebutuhan kita, dalam pekerjaan, di dalam usaha dan lain-lainnya, saudara-saudara. Bisa saja mungkin kita sempat terlena, terpesona dengan keindahan dunia ini. Jadi oleh sebab itu, kita butuh yang namanya bagaimana supaya kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita pada akhirnya, dan kita bisa menerima upah kita, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Dan ketika Dia datang, kita boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan kekalnya. Saya mengajak kita bersama-sama membuka kembali firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Dan jika di roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau Kristus ada di dalam kita, maka tubuh memang mati oleh dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan roh yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, sehingga ketika kita menghadap tahta kemuliaan Allah nanti, roh itulah yang akan bersaksi, roh itulah yang akan membenarkan kita, roh itulah yang akan membela kita ketika segala perbuatan kita sesuai, seturut dengan kehendak Kristus. Nah, itu adalah kabar baiknya. Bagaimana supaya api di dalam kita itu tidak padam, dan supaya minyak kita siap sedia, kita harus menerima dan roh itu diam di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan ada roh yang akan menolong, membantu kita untuk kita tetap sadar dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 mengatakan begini, tetapi roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama adalah ketika Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana itu kepada kemuliaan. Roh Kudus itu yang akan membangkitkan semangat kita.
Roh Kudus itu yang akan menyediakan minyak bagi kita, sehingga energi kita itu tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh di dalam kehidupan kita. Dan janji Allah yaitu Roh Kudus, itulah yang diutus oleh Bapa untuk menolong, untuk membantu kita, mengajarkan kita segala sesuatunya yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan untuk segala perbuatan di dalam kehidupan kita, yaitu berbuat baik, berbuat benar, berbuat apa yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa bertanggung jawab sampai kepada akhirnya nanti dalam tata pengadilan itu, kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus. Kita benar-benar bergantung kepada Roh Kudus yang akan menuntun seluruh kehidupan kita, yang akan mengajarkan kita segala sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan semua firman, akan semua kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang telah kita baca dan renungkan di dalam firman Allah. Oleh sebab itu, saya ingatkan bahwa kita harus membaca, merenungkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Yang menjadi kesukaan kita adalah membaca, merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, kita harus menerima Roh Kudus itu yang berdiam di dalam kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus itu bukan ada di luar, tidak di samping, tidak di depan ataupun di belakang, tetapi Roh Kudus itu berdiam di dalam kamu, karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Roh Kudus itu yang akan membangkitkan kita. Lalu yang kedua adalah Roh Kudus itu adalah jaminan di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Dikatakan begini, sebab dia yang telah sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Kristus yang telah meneguhkan kita dengan kita berdiam di dalam Dia, yang telah mengurapi kita dan memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya, akan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi segala sesuatu yang disediakan oleh Allah dalam segala janji-janji Allah, itu adalah Roh Kudus yang menjadi jaminannya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, artinya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa bertanggung jawab pada akhirnya dengan benar di hadapan Allah, dengan perkenanan dan berkenan di hadapan Allah, yaitu dengan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, yang diutus oleh Bapa supaya tinggal di dalam hati kita. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Dia,
Kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus sungguh menjadi jaminan di dalam kehidupan kita ketika kita tinggal diam di dalam Kristus Yesus. Karena kita sudah mendengarkan firman Allah, karena kita sudah mendengarkan Injil keselamatan di dalam Kristus. Dan Roh Kudus itu yang memeteraikan janji itu dan menjadi jaminan atas hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, kita perlu, kita butuh, dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Tuhan. Lalu yang selanjutnya saudara-saudara, supaya kita kuat, teguh di dalam Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di ayat yang kedua juga katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Roh Kudus yang akan membangun kehidupan kita, sehingga kita terus akan berjaga-jaga, sehingga kita terus akan bersiap sedia di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa di dalam roh, itulah yang akan membangun kita. Oleh sebab itu salah satu yang sangat penting adalah kita berbicara atau berkata-kata dengan Allah dengan bahasa roh. Jadi oleh sebab itu berdoa di dalam roh. Roh Kudus membantu kita. Roma 8 ayat yang ke-26, Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang akan menolong kita sehingga minyak kita tersedia, roh kita tetap menyala-nyala di dalam Kristus Yesus. Makanya di bagian lain firman Allah juga katakan, jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang akan menolong, yang akan membantu kita untuk supaya kita bisa berjaga-jaga, bersiap sedia menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pentingnya Roh Kudus, pentingnya roh yang menyala-nyala di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11 itu mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala ketika kita memiliki Roh Kudus, ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, ketika Roh Kudus itu sungguh menjadi jaminan atas kehidupan kita di dalam kehidupan sekarang ini sampai kepada kehidupan akhirnya, sampai kita menghadap tata kemuliaan Bapa di sorga. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk supaya kita bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di dalam hidup kita, kita butuh Roh Kudus. Dan kiranya Roh Kudus sungguh diam di dalam kita, dan kita bisa melakukan segala perbuatan-perbuatan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sungguh memiliki Roh Kudus itu.
Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke 28 dan 29, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya kelak, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi sekarang saudara-saudara, kita harus tinggal di dalam Kristus, dan kiranya sungguh Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa melakukan dan menyatakan kemuliaan Allah dan melakukan apa yang baik, apa yang benar di dalam Dia. Dan jikalau sungguh Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita akan bisa melakukan, berbuat kebenaran di dalam hidup kita, karena sungguh kebenaran itu lahir daripada Kristus. Jadi sekarang tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, kita memperoleh, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jadi itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa bertanggung jawab pada akhirnya. Karena apa yang dikatakan di dalam pengkhotbah tadi, pada akhirnya segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena ini adalah tanggung jawab setiap orang, pribadi lepas pribadi, untuk kita bisa menjadi orang yang takut akan Allah dengan sungguh-sungguh, berpegang pada perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Roh Kudus harus tinggal di dalam kita. Kiranya kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam segala perjalanan kehidupan kita, menghadapi tantangan zaman saat ini, menghadapi segala kesukaran, menghadapi segala persoalan, menghadapi segala masalah, menghadapi segala kelelahan di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, keteguhan bagi kita, Roh Kudus yang akan menolong, membantu kita, yang akan memberitahukan kepada kita kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kekuatan kuasa-Nya, memberkati kita dengan pemeliharaan yang sempurna yang datangnya dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita telah dikuatkan dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita tetap ingat bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Oleh sebab itu, masing-masing pribadi kita bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat-Nya. Beri puji, beri hormat. Haleluya Yesus. Pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Beri puji,
Segala pujian, hormat, dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami datang membawa tubuh, roh, dan jiwa kami untuk memuliakan Tuhan. Kami datang dengan sorak-sorai, dengan nyanyian kami, dengan tari-tarian kami, yang kami persembahkan hanya bagi Allah yang layak menerima pujian, yang layak menerima sembah, yang layak menerima sorak-sorai kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, di dalam akhir dari ibadah kami di pagi hari ini, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kuasa Allah. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kami. Roh Kudus yang kiranya memberikan kekuatan bagi kami, yang akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kami, yang akan membantu kami, yang akan menolong kami dalam segala hal yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan di hadapan Allah di dalam hidup kami selama kami ada di bumi ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kiranya kekuatan kuasa-Mu turun atas kami, kiranya kekuatan kuasa-Mu dilimpahkan atas kami, hingga kami kuat, teguh, kokoh untuk menghadapi zaman akhir ini, untuk menghadapi segala kesukaran, untuk menghadapi segala sakit penyakit, untuk menghadapi segala keletihan, kesusahan kami, untuk menghadapi segala aniaya derita kami. Roh Kudus kiranya membawa kami ke dalam kekuatan kuasa-Mu yang akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, baik tua muda, laki-laki, perempuan, anak-anak. Kiranya diberkati oleh kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, oleh pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan kokohkan kiranya seluruh jemaat Tuhan, hingga mereka kuat, teguh, kokoh untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di mata Tuhan, hingga sungguh kehidupan mereka mempermuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk menghadapi tantangan zaman ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami, hamba-Mu serahkan seluruh sidang jemaat ini ke dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Hamba-Mu serahkan mereka ke dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kiranya kehidupan mereka disertai dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, hingga mereka terhindar, terluputkan dari setiap tipu daya kuasa roh jahat, dari setiap tipu daya dosa, dari setiap kejahatan. Tetapi mereka ada dalam perlindungan kebenaran, perlindungan kuasa Allah di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu, dan kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Allah. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini juga sidang jemaat-Mu telah memberikan persembahan mereka. Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan yang mereka berikan dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya. Kiranya diberkati hingga seluruh persembahan ini boleh berguna untuk lebaran Injil Kerajaan Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap jemaat yang memberi dengan sukacita seperti kebenaran firman-Mu, seperti apa yang Kau nyatakan, kiranya Tuhan memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Tuhan membukakan kiranya tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi mereka. Dijauhkan, dihalaukan dari setiap belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat yang ingin memakan dari hasil yang mereka punya. Kiranya dipatahkan di dalam nama Yesus, hingga semua mereka akan menikmati hasil dari segala usaha, dari segala pekerjaan mereka. Dan kiranya usaha dan pekerjaan mereka diberkati dengan berlipat ganda, 30 kali lipat, 60 kali lipat, hingga 100 kali lipat. Nah, mereka boleh bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan saat ini kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Ya rala papa wa keluar sikta rala papa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Allah Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom.